Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan khotbah pertanyaan, kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nas khotbah pertanyaan tertulis dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dan ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Demikian dikatakan. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Abraham adalah tokoh Alkitab yang sangat terkenal bagi bangsa Israel. Bahkan Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Apa yang bisa kita teladani dari Abraham? Yang bisa kita teladani yaitu ketaatan dirinya untuk mau melakukan perintah Allah. Saat Abraham menerima panggilan Allah untuk meninggalkan tanah kelahirannya menuju tanah yang diperintahkan Allah. Perjalanan kehidupan Abraham, jika kita lihat, tidak semulus dan seindah yang kita pikirkan. Banyak masa-masa sulit yang Abraham lalui bersama dengan istri dan keluarganya. Seperti saat pergi ke tanah yang belum diketahuinya. Dia juga menghadapi musuh-musuh dari raja-raja yang menghalangi perjalanannya itu. Bukan hanya itu saja, sampai kepada permasalahan keluarga. Istrinya Sarah terus berkonflik dengan Hagar, seorang budak perempuan yang telah melahirkan Ismail dari hubungan Abraham. Ada banyak sebenarnya pergumulan hidup Abraham yang diberitakan di dalam Alkitab. Di dalam nas ini kita melihat Abraham bergumul karena Sarah istrinya belum juga dikaruniai anak oleh Allah. Allah tidak pernah
membiarkan Abraham menderita. Kita lihat, saat Abraham merasa putus asa di usianya yang senja berumur 99 tahun, Allah hadir dan menampakkan diri kepadanya. Saat perjumpaan Abraham dengan Allah, Abraham seakan-akan menerima pembaruan hidup. Sebab Allah berfirman akan memberikan Abraham seorang anak dari istrinya Sarah. Bukan hanya itu, Allah juga berjanji akan menjadikan dari keturunan Abraham seorang raja yang diibaratkan ibu-ibu bangsa-bangsa. Tidak ada kata ragu-ragu di dalam hati dan pikiran Abraham saat dia tekun mendengarkan firman Allah. Abraham selalu setia dan menunggu kehadiran janji Allah itu pasti nyata di dalam hidupnya. Allah juga membuat tanda agar Abraham selalu mengingat janji yang diberikan Allah. Tanda yang diberikan Allah yaitu dengan kehendaknya untuk menggantikan nama Abraham yang dahulunya bernama Abram menjadi Abraham. Demikian juga istrinya, dari bernama Sarai menjadi Sarah. Selain itu, tanda nama yang baru juga diberikan Allah. Allah juga memerintahkan Abraham untuk melakukan sunat saat keturunannya berusia 8 hari. Semua tanda peringatan dan perintah yang diberikan Allah sebagai bentuk keutuhan Allah yang selalu setia menjaga dan memberkati hidup Abraham. Allah ingin Abraham tidak ragu kepada kuasanya. Allah mau agar Abraham tetap menjaga hidupnya supaya tidak bercelah dan melakukan dosa. Di dalam setiap kesulitan dan kesusahan, Allah pasti hadir dan memperbarui hidup kita semakin lebih baik. Meskipun terkadang kita selalu menilai Allah itu terlambat dan melupakan kita, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah tahu kapan waktunya hadir dan memberikan kekuatan kepada kita seperti yang dilakukan Allah pada Abraham. Allah tetap setia menjaga kehidupan orang yang beriman. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah persoalkan hari dan waktu kehadiran Allah itu. Sebab Allah tidak pernah jauh dari hadapan kita. Dia selalu hadir dimanapun kita berada. Allah selalu mendengar kita saat kita memanggilnya di dalam doa. Seberat apapun itu beban hidupmu, Allah sanggup melepaskannya. Allah pasti selalu bersama dengan kita, menguatkan kita menghadapi masalah kehidupan ini. Saat kita menghadapi masa sulit, jadikanlah itu kesempatan dan waktu bagi kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Marilah kita belajar bersama-sama dengan Abraham. Saat Abraham berada di dalam masa yang sulit, dia selalu setia melakukan perintah Allah dan hidupnya kudus tanpa bercela. Percayalah pada Tuhan. Masa sulit yang kita hadapi saat ini pasti akan berakhir. Allah pasti memperbaharuinya menjadi masa yang penuh bahagia. Berusahalah untuk bangkit dari masa-masa yang sulit
dari masa-masa yang terpuruk. Jangan pernah merasa putus asa, sebab Allah adalah sumber kekuatan kita. Perhatikanlah hidup Abraham bersama dengan Allah. Meskipun musuh-musuhnya merampas semua harta miliknya, Abraham tidak pernah putus asa, bahkan tidak pernah berpikiran untuk meninggalkan Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang sanggup melawan kita? Saudara-saudara, Abraham adalah contoh teladan bagi orang yang beriman. Jika kita menyebut diri kita ini beriman, tetaplah teguh, semangat menjalani kehidupan ini. Tanda perjanjian Allah telah dinyatakan di dalam hidup kita. Allah telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus agar kita tidak pernah ragu bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat kita. Dari isi nas ini kita melihat Allah berfirman akan memenuhi semua janjinya pada Abraham. Demikian juga bagi kita pada waktunya kelak. Allah pasti hadir memperbarui hidup kita. Meskipun dunia ini diliputi kegelapan oleh kuasa yang jahat, jangan pernah ikut dan tercemar melakukan yang jahat. Sebab Allah berfirman, kita harus menjadi terang dunia ini untuk selalu hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan. Jika kita berpikiran untuk lari dari hadapan Allah saat di dalam kesesakan, itu adalah jalan yang salah. Sebab Allah tidak akan pernah membiarkan orang yang benar itu hidup di dalam kesusahan. Berjalanlah di dalam jalan Tuhan. Tuhan adalah gembala di dalam hidup kita. Dia akan menuntun kita, dan kita tidak akan pernah merasa kekurangan bersama dengan Allah. Seperti yang telah diperbuat Allah pada Abraham. Setiap janji dan rencana Allah di dalam kehidupan kita pasti indah pada waktunya. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus sadar, sebagai manusia yang lemah, yang tidak sempurna seperti Abraham, dia tunjukkan ketidaksempurnaannya di hadapan Allah dengan mengikuti suara istrinya untuk menjadikan Hagar demi mendapatkan anak keturunan. Tanpa mau mendengar Allah dan tanpa setia pada firman-Nya, apa yang terjadi? Bukan kebahagiaan yang didapatkan Abraham, tetapi justru penderitaan yang semakin hari mendesak, bahkan menekan kehidupannya. Di dalam kehidupan ini, jangan pernah terus merasa hidup di dalam kebersalahan, di dalam kekurangan. Atau juga kita sering sekali hidup menilai-nilai kekurangan-kekurangan saudaramu, sesamamu. Jika kita tidak mau bangkit dan memperbaiki kesalahan kita, tentu hidup kita pasti tidak akan mendapatkan pembaharuan. Demikian juga kita terus melemparkan dan menilai kesalahan sesama kita. Yang terjadi adalah kita tidak akan pernah bertumbuh bersama, membangun kehidupan kita yang lebih baik di dunia ini. Allah telah membangun kesatuan di dalam kehidupan kita ini. Jangan pernah membuatnya
tercerai-berai. Di dalam kehidupan berkeluarga, marilah kita bersatu dengan pasangan hidup kita, bersama-sama dengan anak-anak kita, untuk melihat kehadiran kemuliaan Allah. Dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan dari Allah, marilah kita bersama-sama membangun kehidupan ini untuk semakin lebih baik. Buang segala keegoan yang selalu mementingkan diri sendiri tanpa sesama kita dan juga tanpa kuasa Allah. Kita pasti tidak akan mampu menjalani kehidupan ini. Saudara-saudari, saat-saat yang indah dan penuh bahagia adalah saat kita berkumpul bersama dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita, melihat kehadiran Allah. Seluruh masalah yang datang di dalam kehidupan ini, jika kita berkumpul berdoa, kita akan dimampukan oleh Allah menghadapinya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita pasti akan merasakan masa-masa yang indah, masa-masa yang bahagia jika kita hidup bersama dan melakukan kehendak Allah. Saudara-saudari, tidak ada baiknya juga kita mempersoalkan tanda-tanda jasmani sebagai bukti kehadiran Allah. Bukan masalah apakah engkau telah disunat secara jasmani, maka hidupmu itu kudus, diperbaharui oleh Allah. Sunat yang diperimankan Allah itu bukan tanda jasmani. Sunat adalah tanda perjanjian Allah yang kekal bagi kita. Allah beserta kita dan selalu akan hadir. Bahkan maut tidak akan dapat memisahkan kita dari Allah. Penggenapan janji Allah pada Abraham yang menjadikan keturunannya menjadi ibu segala bangsa, raja dari segala raja, telah digenapi Allah di dalam diri Yesus Kristus. Bagi kita orang Kristen, tanda perjanjian kekal ini kita yakini secara rohani saat kita menerima baptisan kudus. Baptisan yang telah kita terima adalah komitmen yang harus kita nyatakan dengan hidup tidak mau lagi berbuat dosa dan bercela. Di dalam baptisan kita percaya bahwa Allah telah menjadikan kita sebagai pewaris kerajaan Allah. Kita adalah keluarga Allah. Marilah hidup sebagai anak-anak Allah yang selalu setia melakukan kehendak Allah. Terberkatilah kita semua yang mendengarkan firman Allah saat ini. Amin.